Halo teman-teman, pecinta tanaman hias dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya, Lalu Mustawil, di channel Taulin Garden. Jadi selamat datang di garden kami. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua, bagaimana kita membuat garden atau kebun yang bersimbiosis atau yang bisa kita sandingkan dengan peternak lebah. Ya, di sini saya punya lebah trigona. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman bagaimana kita membuat hubungan simbiosis mutualisme antara tanaman bunga kita yang ada di garden dengan ternak lebah yang kita siapkan di garden kita. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan video berikut ini. Teman-teman, saya memelihara lebah trigona ini di halaman rumah saya berdampingan dengan teras rumah. Kenapa saya memelihara lebah trigona? Satu, karena pakan lebah ini sudah tersedia semua di garden saya. Dan kedua, lebah ini tidak berbahaya. Dia tidak menyengat. Ukurannya kecil dan dia tidak menyengat seperti itu. Nah, ini lebahnya seperti ini teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat itu madunya sudah ada teman-teman. Ya, jadi ini adalah kantong madunya. Ya, kantong madunya. Kemudian ini adalah telur yang berwarna coklat muda. Ini adalah telur tua yang sebentar lagi akan menetas, dan telur yang berwarna coklat lebih tua adalah telur muda. Berikutnya yang seperti lem ini adalah propolis yang dihasilkan oleh lebah trigona ini sendiri untuk menutup celah yang ada di dalam kotak sarang mereka. Kemudian ini ada yang berwarna kuning, kekuningan. Ini adalah bipollen yang dihasilkan oleh lebah trigona ini. Jadi ada 3 yang bisa kita panen dari lebah trigona ini. Yang pertama itu adalah madunya sendiri. Kemudian yang kedua adalah bipollen ini. Bipollen ini kita bisa olah dia menjadi jus bipollen. Ini termasuk salah satu superfood yang dihasilkan oleh lebah. Nah, bagaimana cara membuat jus bipollen? Nanti saya akan jelaskan pada video saya berikutnya. Nah, ini ada propolis, ya. Ini sangat lengket teman-teman. Jadi ini adalah zat getah yang dihasilkan oleh lebah ini sendiri, ya. Nah, ini propolisnya cukup banyak. Ini banyak diolah menjadi obat, ya. Jadi dia, propolis ini merupakan antibakteri, antivirus gitu ya. Sehingga dia juga digunakan sebagai obat antibiotik alami yang meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Nah, ini lebah trigona. Ini saya buatkan rak, ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi raknya ada 3 tingkat seperti ini, ya. Kita letakkan kotak-kotak lebah ini sedemikian rupa, ya, seperti ini teman-teman. Dan ini posisi dari masing-masing kotak ini harus selalu kita ingat, tidak boleh dia tertukar, karena kalau ini sampai tertukar, maka lebah pekerja yang keluar mencari makanan, dia akan bingung mencari mana koloninya dia. Nah, sehingga kalau dia salah masuk ke dalam lubang kotak ini, itu akan terjadi pertempuran dengan lebah penjaga yang ada di depan lubang ini, gitu. Nah, ini yang menyebabkan koloni semakin berkurang karena mesti ada lebah yang mati akibat salah masuk ruang gitu. Teman-teman, lebah trigona ini hidup secara berkoloni, ya. Jadi ada lebah pekerja yang keluar masuk, kita lihat ini. Dia keluar masuk mulai dari jam 7 pagi sampai menjelang waktu maghrib nanti untuk mencari nektar di bunga sekitar garden Taulin ini.
mereka mencari makanan itu dengan radius 500 meteran. Dan mereka bisa kembali lagi ke sarangnya yang semula ini. Ya. Jadi jarak dari sini kurang lebih 500 meter radiusnya mereka keluar untuk mencari nektar. Kemudian yang kita lihat berjaga di depan lubang ini adalah lebah penjaga, ya, yang menyeleksi lebah yang masuk, gitu ya. Kemudian yang menjaga koloni jika ada hama, seperti misalnya lebah lain, atau mungkin ada laba-laba, atau ada semut, gitu ya. Jadi mereka yang menyeleksi siapa yang masuk ke dalam sarang ini. Kemudian di dalam ada ratunya. Ya, ratu ini yang tidak pernah keluar. Dia stay di dalam kota ini dan dia terus bertelur. Satu koloni ada satu orang ratu, ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, itu. Manfaat dari madu trigona ini, teman-teman, sangat banyak. Yang jelas untuk menjaga kesehatan tubuh, menjaga stamina, kemudian memulihkan kondisi saat sakit. Terus juga bisa dibuat untuk campuran makanan, ya, minuman, itu sangat bagus. Dan ini sangat bagus juga untuk pertumbuhan anak, gitu ya. Jadi selain kita memelihara ini untuk kita komersil, ya, kita juga bisa mengoptimalkannya untuk kebutuhan madu anggota keluarga kita. Ya, ini menjadi hubungan yang saling menguntungkan antara tanaman bunga dengan lebah yang kita pelihara. Dan umumnya teman-teman, jika ada tanaman buah atau tanaman bunga yang sering dihinggapi oleh lebah, maka pada musim berikutnya bunganya akan semakin banyak, atau nanti buahnya akan semakin banyak. Karena dengan adanya lebah yang hinggap di bunga tanaman buah, itu akan menyebabkan proses penyerbukan itu berjalan dengan maksimal, sehingga hasil dari perkebunan buah itu akan semakin banyak. Itu salah satu keuntungannya. Nah, sini saya katakan sebagai hubungan yang saling menguntungkan antara tumbuhan dengan lebah itu sendiri. Demikian teman-teman, video kita kali ini yang membahas tentang pemanfaatan vegetasi garden itu untuk pakan lebah. Jadi supaya apa yang kita tanam itu semakin banyak manfaatnya, maka kita pelihara juga lebah ini. Ini sebagai video perkenalan dari saya tentang bagaimana kita beternak lebah dan juga berkebun bunga. Nanti pada video-video berikutnya saya akan berbagi lebih dalam lagi tentang bagaimana kita memelihara lebah ini menjadi peternak lebah, kemudian bagaimana kita melakukan memanen, bagaimana kita memisahkan koloni, bagaimana kita memeras madu dan mengolah hasil yang lainnya dari lebah ini. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini supaya bisa bermanfaat lebih luas untuk rekan-rekan kita yang lain. Sampai jumpa dengan saya. Bye.